Accelerate, sebuah program Yayasan Pena Bulu yang didukung oleh Stop TB Partnership. Oke, kita balik lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang TB. Di sini masih ada bareng kita, ada Om Dar. Beliau adalah pendamping untuk pasien TB yang aktivitasnya lebih banyak di Jakarta ya Om Dar ya. Tapi dan juga di sekitarnya dan juga Tangerang gitu lah ya. Oke, baik. Kalau dengan kondisi side effect tadi, efek samping obat. Itu apakah semua pasien akan mengalami efek samping yang sama atau beda-beda dari setiap pasien? Beda-beda sih. Beda-beda. Iya, tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Ya, dia nggak semua pasien mengalami sakit persendian. Gitu. Ada pasien yang mengalami sakit persendian sampai terjadi pembengkakan. Ada pasien yang mengalami kulit yang kering hitam, ada pasien yang tidak. Oh iya tuh, kalau yang kulit yang hitam itu sering banget saya temuin itu Om. Iya. Itu karena apa itu ya? Efek obat. Karena efek obatnya ya. Efek obat. Obatnya itu kan yang merah-merah itu kan ya? Rifampicin ya? Bukan. Yang clofazimine. Aku nggak tahu. Aduh, mudah-mudahan nggak ketemu obat itu sih saya ya. Itu yang bisa merubah kulit. Ya, tapi kalau itu lambat laun dia akan baik, kulitnya akan kembali normal. Kalau kulit. Nah, dengan situasi orang pada saat mengalami side effect obat. Nah, saya sendiri pun juga pernah tuh minum obat harus lama kayak gitu kan, dan pada saat mengkonsumsi obat itu kan pasti secara psikis itu nggak nyaman banget gitu kan ya Om ya. Perlu ada kayak support lah gitu kan dari sekeliling gitu. Yang seakan-akan kita itu jadi kayak, bukan seakan-akan, emang iya sih, jadi orang yang egois banget gitu, kayak semua orang itu salah, ngertiin gue dong kayak gitu kan. Nah, ini kan mungkin bisa terjadi juga gitu kan sama teman-teman pasien. Nah, itu biasanya apa yang dilakukan oleh para pendamping ini, atau apa yang baiknya dilakukan oleh keluarga pasien terhadap pasien ini? Iya, itu biasanya pendamping pasien itu memberikan pengertian kepada si pasien itu sendiri bahwa efek samping obat itu ada salah satu obat yang bisa merubah perilaku. Seperti yang biasanya dia tidak pernah memasak, dia jadi hobi memasak. Serius? Itu jadi positif dong Om? Umpama itu ya. Seberapa banyak yang begitu? Jadi merubah perilaku yang tidak biasa dia lakukan seperti orang depresi lah. Gitu. Jadi dia ada yang melamun, merenung, menyalahkan diri sendiri dan segala macam. Bisa sampai ke keinginan bunuh diri? Ada. Oh ya. Atau ada yang sampai bunuh diri? Ada pasien saya yang menikam dirinya sendiri. Serius. Ya, aku sampai merinding. Itu beneran kejadian? Beneran kejadian. Menikam dirinya sendiri. Jadi dia sempat dibawa ke IGD. Saya mau datang ke IGD, di IGD udah ada polisi. Saya nggak jadi datang. Kenapa? Takut jadi tersangka. Takut panjang rentetannya gitu kan. Saya udah ada polisi, ya sudahlah, saya nggak jadi ke dalam. Jadi memang dia kasusnya percobaan bunuh diri kan. Tapi alhamdulillah dia sembuh, maksudnya sembuh dari tikaman dia sendiri, itu dia sembuh. Dan sekarang masih pengobatan. Nah, kan berarti nggak bisa dibiarkan sendiri dong si pasien-pasien ini. Nah, sementara kalau orang pun akan berpikir bahwa TB mudah banget nular, mau ngedeket aja juga ogah gitu kan. Bisa kejadian begitu nggak sih? Ada yang melakukan stigma seperti itu, ada. Bahkan ada keluarga
salah satu keluarga pasien yang mengunci pasien dalam kamar. Kayak Jadi, dipasung kayak gitu jadinya. Iya, dia semuanya dipisahkan. Alat makan, baju semua dipisahkan. Tapi harus nggak sih dilakukan seperti itu? Enggak harus, karena alat makan tidak menularkan. Baju juga tidak menularkan. Meskipun dicuci bareng juga nggak masalah. Nggak masalah, karena kan dicuci apa? Ada sabun. Kuman itu dia larut. Oke. Nah, gitu. Nah, aku tuh tertarik dengan orang yang menikam diri tadi cerita Om Dar. Gimana Om Dar kok bisa menemukan bahwa saat itu terjadi orang yang melakukan percobaan bunuh diri kayak gitu? Saya ditelepon istrinya. Dia ngamuk-ngamuk dulu atau kayak gimana sebelumnya? Iya, dia sudah panik, tapi istrinya bagusnya itu masih kontrol, masih ingat seseorang yang harus ditelepon. Gitu. Jadi dia telepon saya, padahal dia banyak kenal pendamping di situ. Dia telepon saya datang. Saya bilang posisi ada di mana sekarang? Di IGD Pak. Saya datang ke IGD, ternyata sudah diurus sama polisi kan. Gitu. Jadi udah, karena kasusnya percobaan pembunuhan, ya sudah polisi juga. Percobaan bunuh diri. Iya, sorry, percobaan bunuh diri bukan percobaan pembunuhan. Beda lagi itu kasusnya, urusannya nanti itu Om. Percobaan bunuh diri, ya bukan percobaan pembunuhan. Oke. Ya. Dengan ini menarik sih dengan Om Dar yang dari 2013 dengan status masih seorang pasien sampai sekarang melakukan pendampingan. Iya, jadi si Om Dar ini aku pernah ngikutin Facebooknya beliau. Beliau itu pernah berdandan merah-merah di Car Free Day di Jakarta, benar nggak sih Om Dar? Benar. Itu kan dicat merah kayak gitu kan ya? Iya benar. Nah, itu acara apa tuh Om Dar? Itu Hari TB Sedunia. TB Day. Iya, Okay, TB Day. TB Okay. Day. Jadi saya di situ berbagi itu masker, terus leaflet tentang TB gitu. Dan itu gimana respon masyarakat dengan apa yang Om Dar lakukan saat itu? Ya, mereka alhamdulillah merespon, ada yang banyak ngajak ngobrol. Tanya-tanya gitu. Tanya-tanya tentang ini apa, TB apa gitu. Serius banyak orang yang nggak tahu TB? Banyak yang nggak tahu TB di situ. Nah, sebenarnya TB itu ada sejak kapan sih Om Dar di Indonesia ini Om Dar, atau di dunia deh? TB udah sejak zaman Fir'aun. Itu udah ada ya? Tapi pernah nggak sih di Indonesia itu jadi kayak pandemi atau ya kayak kalau kayak COVID ini ditanganin cepet karena dia statusnya pandemi gitu kan, di seluruh dunia pun juga kena dampak dari COVID gitu kan. Nah, pernah nggak sih ada situasi bahwa akibat TB sendiri bahwa itu menjadi situasi pandemi juga gitu, sehingga orang itu jadi harus fokus pada TB gitu? Belum pernah ya? Belum pernah. Mungkin TB itu ya. Pandemi. Tapi amit-amit ya, jangan sampai Iya, kejadian jangan pandemi juga ya. Repot kita minum obat sampai 9 bulan atau 2 tahun gitu ya. Betul. Jadi ada keuntungannya juga sih dari COVID ini. Jadi masyarakat lebih patuh memakai masker. Padahal kampanye itu sudah dilakukan dulu. Sudah dilakukan dulu. Tapi orang nggak peduli. Orang nggak peduli, begitu ada COVID, orang rajin pakai masker. Nggak pakai masker itu jadi kayak gimana gitu. Kayak nggak pakai baju keluar kayak gitu kan jadinya ya. Betul. Benar. Itu salah satu keuntungannya itu. Keuntungan jadi ya, keuntungan. masih ada untungnya juga COVID. Iya, Baiklah COVID, terima kasih COVID. Oke. Nah, Om Dar dengan melakukan pendampingan dan aktivitas Om Dar dalam membantu TB ini, supportnya dari mana? Ada yang mensupport Om Dar nggak? Secara finansial? Nggak ada. Dan itu dengan kerelaan Om Dar? Iya, dengan kerelaan. Kan itu butuh biaya gede Om Dar. Butuh biaya gede. Malah kadang kita mengeluarkan biaya untuk pasien. Jadi kalau dulu itu belum ada transport untuk pendamping. Nah, kalau sekarang sudah ada ya. Sekarang ini sejak dipegang salah satu lembaga besar, itu ada
Nah, Dan itu cukup? Ya cukup nggak cukup? ya cukup. Karena pasiennya juga masih banyak kayak gitu, Iya. jangan-jangan. Dulu sampai sekarang itu ya segitu. Oh, BBM mau naik kayak gimana juga harga Ya, sama. harga sama. Ya segitu. Seperti itu. Dulu uang transportnya memang ada gitu kan. Segitu ya, jauh dekat ya segitu. Oke. Gitu. Yang pernah dijangkau Om Dar itu sampai berapa kilo untuk jarak tempuh perjalanan? Jauh ya, saya pernah dari Makassar itu saya menjangkau satu pasien itu ke Palopo. Itu berapa kilo? Aku nggak tahu. Berkilo-kilo. Oh gitu. Berkilo-kilo itu. Jadi saya pernah mendatangi pasien itu. Jadi pasien itu apa namanya dikucilkan sama keluarganya, sama pemuka ya. Ini apa mungkin tokoh desanya kayak Iya, gitulah ya. tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi dikucilkan, dia ditaruh di satu rumah kosong, tidak dikasih apa-apa. Gitu. Jadi cuma dikasih makan sehari 1 piring. Apa ntar pagi diantar, siang diantar. Kadang jadi kebutuhan dia di dalam itu, kalau dia butuh minum apa, dia kesulitan. Akhirnya saya datang ke sana, saya bawa dokter ke sana, kita melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat tersebut dan keluarga. Akhirnya mereka paham dan sudah tidak memisahkan si pasien itu lagi, gitu janji mereka. Setelah 1 bulan itu saya kontrol by telepon, ternyata memang sudah berubah. Si keluarganya juga udah Keluarga juga berubah. Jadi sudah disiapkan kompor di sana gitu kan. Tapi tetap dipisah. Iya, tetap satu rumah tapi difasilitasi. Okay. Dikasih beras. Tadinya sama sekali nggak diurus. Sama sekali nggak ada. Itu karena apa tuh? Karena memang ketidaktahuan keluarga. Iya, ketidaktahuan masyarakat juga. Dan emang benar, berarti nggak heran ya kalau yang Om Dar bilang pada saat TB Day yang Om Dar lakukan, bahwa orang itu kenal TB juga nggak banyak gitu. Nggak banyak gitu, banyak TB, nggak tahu. Jadi kalau di perkampungan itu masyarakat lebih kepada bahwa penyakit TB itu dianggap penyakit guna-guna gitu, atau penyakit yang berbahaya yang harus disingkirkan gitu, supaya nggak kena keluarganya yang lain gitu. Dianggapnya seperti itu, jadi bukan dianggap penyakit menular. Jadi setelah dilakukan itu mereka ya lebih memahami. Jadi memang kasusnya kita ini di Indonesia kurangnya sosialisasi ke bawah gitu. Tentang menginformasikan TB itu sendiri. Iya, jadi sosialisasinya ke atas, dokter, yang lain-lainnya lah, gitu kan. Jadi saya pikir itu hanya buang-buang biaya, toh. Gitu, harusnya ke bawah mereka memberitahu bahwa bahwa penyakit TB itu begini. Jadi masyarakat tahu semua bahwa penyakit TB itu berbahaya gitu. Sama berbahayanya dengan HIV. Gitu kan. Oke. Ruang informasi tentang TB sendiri sebenarnya udah banyak belum? Ruang informasi di rumah sakit. Hanya di rumah sakit? Iya, di layanan. Tapi di luar layanan belum tersedia, belum banyak yang menyediakan. Nah, kalau menurut Om Dar sendiri, cara apa sih yang paling efektif gitu untuk supaya informasi TB ini bisa tersampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh lapisan kayak gitu tuh gimana? Kalau menurut saya, pemerintah lebih menggaungkan TB itu bisa melalui iklan. Lebih produktif iklannya, terus iklan masyarakat di
televisi atau di radio atau di baliho atau di jalan-jalan itu bisa dilakukan. Tapi yang kenyataannya kan itu nggak ada. Sekarang belum ada ya? Belum ada. Informasi ke bawah ke masyarakatnya itu kurang. Gitu. Jadi komunitas pun lebih ke pendamping komunitasnya itu. Jadi memberikan pelatihan itu lebih ke pendamping. Padahal yang dibutuhkan adalah pasiennya itu sendiri. Si pasien dan masyarakat. Dan masyarakat diberitahu. Okay. Ada juga sih yang melakukan penyuluhan. TB itu kan terbatas, jadi tidak bisa menjangkau banyak karena memang budget lainnya juga terbatas ya. Aku nggak bisa ngomong kalau ngomong kayak gitu ya. Satu sisi ada yang bekerja tanpa ada budget lain, yang satu sisi bekerja karena budget lain. Iya. Begitulah. Ya, oke. Nah, berarti memang peran semua sektor gini yang harus ada gitu ya. Nah, kan sejauh ini mungkin bisa dibilang bahwa isu TB ini hanya ditangani dari sektor kesehatan aja gitu ya, Om. Nah, sementara kalau misalnya ngelihat situasinya gitu dari cerita Om, bahwa ini ada isu-isu sosial gitu kan yang muncul gitu kan, yang tadi masalah kehilangan pekerjaan, pemiskinan, kemudian dia nggak dapetin hak, terus belum lagi informasi yang tidak tersampaikan kayak gitu. Nah, mungkin ada yang Om Dar bisa sampaikan gitu, sebenarnya siapa aja sih yang harusnya bermain gitu dalam isu TB ini gitu, yang harus berperan dalam isu TB ini? Ya, kalau menurut saya yang lebih berpotensi melakukan peran TB itu dari tingkat bawah, RT dulu. RT baru masuk ke wilayahnya di RW, di kelurahan, di kecamatan. Kalau di RT-nya saya sudah melakukan penyuluhan tentang TB, itu semua masyarakat sudah terjangkau. RT kalau hanya dari kecamatan saja yang melakukan atau yang dari kelurahan saja, tidak semua RT terjangkau. Gitu. Jadi benar-benar yang paling dekat itu adalah RT. Dari RT dulu, RT melakukan penyuluhan tentang itu. Ya memang lintas sektor itu penting ya. Penting dalam melakukan kampanye untuk TB itu sendiri. Tapi ya sekali lagi mereka akan berpikir tentang biaya. Itu kan pemerintah juga akan berpikir tentang biaya. Kalau satu RT itu keluar 50.000, se-Indonesia berapa? Upaya-upaya yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah itu udah cukup belum sih, Om? Menurut Om? Kalau menurut aku masih belum. Di sisi apanya? Dari sisi penjangkauan, terus dari sisi penangkapan pasien, dalam tanda kutip ya, penangkapan pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi. Itu lebih banyak pasien yang tidak berobat. Dia sudah terkonfirmasi sebagai pasien TB, dia tidak berobat, dan itu yang harus ditangani secara baik. Yang gimana sih pasien ini supaya bisa mau berobat gitu, karena memang di PHKP itu apa? Piagam hak dan kewajiban pasien. Itu di situ tertulis pasien mempunyai hak untuk tidak berobat. Gitu. Tapi di situ yang dimaksudkan di situ pasien untuk tidak menularkan. Nah, sebenarnya untuk pasien yang dia terkonfirmasi TB, dia apakah selama pengobatan itu pasti akan menularkan TB?
masih menularkan. Masih Iya. menularkan. Jadi selama 6 bulan itu dia berpotensi untuk menularkan. Iya, selama berpotensi itu Oh, oke. menularkan. Jadi selama dia tidak minum obat, dia masih menularkan. Kalau dia sudah minum obat, Jangkanya 2-3 bulan dia sudah aman. sudah aman artinya dia tidak berpotensi untuk menularkan. Masih menularkan. Oh, masih menularkan juga. Tapi tidak sebesar sebelum dia minum obat. Oh, Gitu. oke. Mungkin prosentasenya sampai berapa besar, Om? Kalau dari dibanding dia treatment dengan tidak treatment. Persentasenya mungkin lebih banyak yang treatment, tapi yang tidak mengikuti pengobatan juga banyak. Oke. Gitu. Nah, yang hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya yang harus ditangani. Sebab yang kita pikirkan itu orang lain. Kalau dianya ya nggak masalah, karena dia memang sudah itu ya, dia membawa penyakit yang bisa menularkan orang banyak. Itu yang harus. Jadi pemerintah juga di sini kalau menurut saya harus tegas dengan pasien ini gitu kan. Kayak HIV umpamanya kan ada penyuluhan dan segala macam. Pemerintah bisa tegas di situ, kenapa di TB tidak bisa tegas? Gitu toh. Pemerintah bisa menyiapkan kondom, kan? Kenapa di TB dia tidak bisa tegas menyediakan fasilitas kepada pasien, masker umpamanya? Itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Tidak semua pasien mendapat masker gitu. Jadi masker itu baru ada tahun kemarin. Komunitas yang itu yang memberi masker. Itu ada juga dari komunitas di luar mantan pasien yang menyumbang masker juga gitu. Dan itu baru tahun kemarin kalau nggak salah ada dari komunitas membagikan masker. Sebelum-sebelumnya nggak ada gitu. Jadi memang ya gimana ya, TB ini eliminasinya 2030. Tapi sekarang tambah banyak. Ya, oke. Menarik, banyak banget nih, seru banget ya tadi obrolannya gitu dengan Om Dar, dan kayaknya masih banyak lagi nih yang aku tuh pengen tanya-tanya gitu tentang apa yang dilakukan oleh peran dari para pendamping itu. Dan yang lebih menarik lagi bahwa kalau yang saya tangkap itu bahwa di sini peran penanganan TB itu sejauh ini yang dilakukan oleh pendamping itu secara mandiri, tapi belum ada campur tangan yang berarti dari pemerintah. Betul. Kayak gitu kan. Di sini kan ada peran-peran dari para pendampingnya. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan atau ada kebutuhan utama apa sih bagi pendamping TB itu? Kebutuhan utama bagi pendamping itu dari segi komunikasi ya. Komunikasi dengan pasien supaya pasien itu bisa nyaman dengan si pendamping. Jadi ada tekniknya juga untuk komunikasi itu supaya tidak ada kesalahpahaman antara pasien dengan pendamping. Kadang ada juga pasien yang bertanya fungsi pendamping ini apa gitu kan. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan bahwa pendamping itu mensupport dalam segi mental si pasien itu sendiri supaya si pasien bisa lebih semangat dalam berobat. Ya, kita juga harus memberikan teknis komunikasi kepada si pendamping. Supaya lebih nyaman juga gitu ya bagi si pasiennya. Jadi supaya pendamping juga bisa tahu mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan. Jadi itu juga ada prosedur yang tidak tertulis
Tapi itu harus diterapkan supaya pendamping tidak menyinggung perasaan si pasien, pendamping tidak menyinggung perasaan keluarga pasien. Gitu. Jadi ada juga kebutuhan pendamping belajar psikologis tentang psikologis pasien itu sendiri. Jadi dia bisa memahami, lebih empati kepada si pasien itu sendiri. Itu sih Mbak. Oke. Peran-peran pendamping tersebut itu untuk pasien sejauh ini memang manfaatnya bisa dirasakan nggak sih sama si pasien, atau nggak semua pasien itu butuh pendamping kayak gitu? Iya, sejauh ini pasien merasa berterima kasih ya kepada pendamping, karena si pasien ini merasa membutuhkan pendamping. Itu karena tidak semua pasien bisa melakukan yang dilakukan oleh pendamping. Itu umpama seperti pasien harus mendaftar ke Polidalam, pasien kan nggak bisa ke sana. Jadi harus keluarga pasien. Jadi kalau ada pendamping, jadi pendamping yang melakukan itu, pendaftaran ke Polidalam gitu, atau mensupport secara mental kepada si pasien, dia membangun semangat si pasien itu sendiri. Jadi banyak pasien yang merasa terbantu dengan adanya pendamping ini. Tapi ada juga pasien yang tidak mau didampingi karena takut kerahasiaannya terbongkar dan segala macam itu. Stigmanya gitu masih kenceng? Masih ada stigma apa yang emang ditemuin oleh pasien TB gitu? Jadi stigma yang sering ditemukan oleh pasien TB itu dia merasa dikucilkan oleh masyarakat. Itu kan ada kejadian juga pada pasien di Jakarta Pusat, tapi dia pengobatan di Jakarta Timur. Itu dia mendapat stigma dari warga. Gitu kan. Jadi sampai saya menelpon, saya menyampaikan kepada warga via telepon saya, jadi di loudspeaker. Jadi disampaikan itu bahwa pasien ini tidak berbahaya. Gitu kan. Jadi pasien ini harus dilindungi, harus diberikan kenyamanan. Yang penting si pasien ini bisa menjaga penularan. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, dan keluarga juga sudah menjaga itu. Gitu. Jadi ada satu kelompok yang tidak mau pasien itu ada di wilayah itu. Oh gitu. Gitu. Setelah saya sampaikan by phone, akhirnya semuanya memahami. Gitu. Dan bisa berlaku memanusiakan lah si pasien ini gitu ya. Dan itu butuh proses lama tentunya ya. Lama prosesnya. Jadi stigma seperti itu masih ada sebetulnya. Dan yang lebih bahayanya lagi, pasiennya itu menstigma dirinya sendiri. Seperti apa tuh? Ya, dia merasa tidak berguna, merasa malu dengan kondisi dia dan segala macamnya. Itu yang membuat si pasien jadi depresi ya dengan kehidupannya itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus diperhatikan oleh pendamping. Jadi pendamping harus bisa masuk ke hatinya si pasien itu sendiri gitu. Ya sih, jadi kebayang bahwa dalam penanganan psikologisnya selain dari penanganan kesehatannya itu pun juga jadi penting gitu ya bagi pasien TB gitu, selain karena efek obat, terus perlakuan masyarakat, terus belum lagi untuk menerimakan dirinya sebagai orang dengan TB seperti itu ya. Meskipun TB itu bisa sembuh ya, disembuhkan. Tapi itu butuh waktu lama juga gitu untuk proses penyembuhannya. Yang penting si pasien ini patuh dan konsisten dalam pengobatannya gitu ya. Oke. Nah, untuk yang pendamping itu sendiri, mereka hadir karena itu adalah pekerjaan sebagai pendamping, atau mereka karena kerelawanan kayak gitu? Karena kerelawanan. Rata-rata karena kerelawanan. Iya, karena kerelawan. Jadi kalau menghitung karena pekerjaan itu enggak masuk.
dalam hitungan orang kerja. Karena nggak ada ininya ya, nggak ada fasilitas apapun gitu buat mereka gitu ya. Kayak perlindungan sosial bagi pasien itu ada nggak sih buat para pasien ini gitu? Dan selain bagi pasien ya, tapi juga bagi para pendamping itu gitu kan, melihat bahwa pasien TB ini kan juga orang-orang yang rentan gitu kan untuk terkena TB gitu. Ini sebenarnya ada nggak sih gitu perlindungan sosial bagi pasien dan juga bagi para pendamping tersebut? Oke. Untuk perlindungan si pasien sendiri, perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu kalau untuk ke si pasiennya yang dari pemerintah selain BPJS belum ada. Baru ada Enabla saya. Tapi kalau untuk perlindungan sosial bagi pasien TB yang lain itu belum ada. Dan untuk perlindungan sosial bagi pendampingnya sendiri juga tidak ada, karena memang mereka dari relawan TB yang memang di volunteer ya, tidak ada itunya, tidak ada gajinya. Kalau menurut Om Dar, dari sisi komunitas atau perwakilan dari IGAT, apa sih yang harus dilakukan agar penanganan TB ini bisa berhasil gitu? Dari segi komunitas ya, kalau menurut saya yang harus dikencangkan itu ya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TB itu sendiri. Jadi kalau semua elemen masyarakat itu semua berfungsi untuk menyuarakan tentang TB, saya rasa itu bisa lebih cepat. Ya, jadi nggak harus melakukan sesuatu yang tidak berguna ya, tidak berguna bersuara tentang TB tapi hanya di dalam, itu kan tidak ada fungsinya. Jadi kalau mau bersuara tentang TB ya suarakan di luar, jangan di dalam ruangan. Jangan hanya pas meeting doang gitu. Maksudnya begitu ya, Bu ya. Oke. Maaf ya. Jadi ya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi fungsikan semua elemen masyarakat dari pemerintahan yang dari atas sampai ke bawah. Itu difungsikan, kan banyak itu. Ada juga dari dinas-dinas juga bisa difungsikan, dari dinas sosial atau dinas ketenaga kerjaan, itu kan bisa kolaborasi. Yang sebenarnya sudah dijalin itu kolaborasi itu, tapi kayaknya belum berjalan ya. Belum optimal ya. Belum optimal ya. Terkait dengan kasus TB pada perempuan, ini ada kasus spesifik nggak sih kalau pada perempuan itu berbeda atau sama aja dengan yang lain? Kalau untuk penanganan sama aja. Penanganan, pendampingan juga sama. Cuma kalau untuk perempuan pendampingnya itu kita lebih bukan memilih ya, tapi lebih melihat mana yang bisa melakukan pendampingan secara maksimal kepada si perempuan gitu. Karena perempuan itu kan lebih sensitif. Ya kalau kita ngomong sedikit dia tersinggung. Dan untuk anak-anak sendiri obatnya sama nggak sih atau ada khusus obat? Sama. Obatnya sama, cuma dosisnya yang berbeda. Seharusnya apakah memang obat untuk TB anak itu sama, atau harusnya bahwa obat pada pasien TB anak itu beda? Harusnya sih beda ya, cuma karena kumannya sama jadi obatnya sama. Dikasih yang sama, atau karena memang di kita belum ada untuk khusus TB anak? Belum kayaknya. Gitu ya. Iya, jadi kayaknya masih obat yang sama, cuma dosisnya yang berbeda. Itu kan dosis obat TB itu kan dilihat dari berat badan. Oke. Jadi bukan dari umur. Walaupun dia tua, kalau berat badannya ringan ya dosisnya ringan. Itu nggak bisa dipaksakan full dengan yang staminanya kuat. Ya kebayang aja sih kalau yang dewasa aja dalam masa pengobatan begitu, apalagi anak ya gitu. Gimana rewelnya gitu kan, gimana si anak harus menghadapi untuk penyesuaiannya segala macamnya gitu kan.
Wah, ini luar biasa banget sih, memang masih banyak PR. Oke, mungkin ada pesan gitu Om, pesan yang ingin disampaikan terkait dengan TB. Enggak sih ya, kita hanya bicara untuk komunitas aja. Yakin hanya untuk komunitas. Kalau komunitas jalan sendiri juga nggak bisa loh Om. Iya, betul. Maksudnya komunitas yang berbajat gitu ya. Komunitas yang berbajat itu harus lebih memikirkan pasiennya gitu. Oke. Komunitas yang berbudget. Catat itu. Jadi siapa itu komunitas yang berbudget ya? Banyak lah ya. Iya, itu maksudnya ya harus lebih memikirkan ke pasiennya. Itu jangan hanya memikirkan ke si pendampingnya gitu. Jadi pasien juga membutuhkan kesejahteraan. Umpamanya si pasien dilatih untuk jahit menjahit, dilatih untuk membuat bengkel atau gimana, pokoknya ada pelatihan-pelatihan untuk si pasien, untuk memberdayakan si pasien ya. Sementara ini kan budget itu digunakan hanya untuk pendamping, gitu kan, penguatan kapasitas pendamping, pelatihan konsultan pendamping, jadi pelatihan paralegal, dan itu belum implementasinya belum nyampe ke bawah. Oke, belum ke para pasiennya yang memang mereka yang sedang mengalami itu sendiri. Gitu. Dan yang dilatih pun belum melakukan apa yang sudah didapat di dalam pelatihan itu kepada pasien. Itu belum. Jadi, seperti pelatihan konsultan, itu belum sampai ke pasien apa sih konsultan itu gitu kan. Jadi kalau menurut saya untuk komunitas itu ya harus lebih kepada pasiennya itu sendiri. Kalau yang tingkatan di atasnya komunitas lagi ada nggak pesan Om? Iya, yang punya kebijakan lah ya. Oke, ya. Ya buat yang punya kebijakan itu kalau menurut saya harus benar-benar menurunkan orang-orang yang mau bekerja, gitu kan, bekerja secara maksimal untuk pengentasan TB ini. Ya itu yang sangat disayangkan ya. Jadi yang di atas itu yang punya kebijakan, yang dibutuhkan hanya data. Mohon maaf. Ya, terima kasih banyak ya Om Dar, luar biasa banget ceritanya, informasi-informasi yang Om Dar sampaikan, kita jadi tahu ya bagaimana situasi komunitas dan bagaimana kondisi dari si pasien yang sebenarnya pada saat si pasien itu begitu terdeteksi sebagai pasien TB harus mengalami proses psikologis yang luar biasa, butuh penguatan, ada stigma juga di situ gitu, dan dukungan tentunya ini yang sangat dibutuhkan gitu kan bagi pasien TB gitu. Dan tentunya PR besar bagi kita semua untuk menyelesaikan urusan TB ini gitu. Jangan sampai ini jangan jadi juara 2 terus, tapi bukan berarti harus jadi juara 1 juga kan gitu kan. Kalau bisa ya kita tidak masuk dalam 10 besar gitu di Indonesia ini gitu. Nah, tadi kalau tergali informasi dari Om Dar bahwa sebenarnya isu TB ini bukan hanya tanggung jawab di satu sektor kesehatan aja, tapi ada sektor sosial juga yang berperan di situ. Jadi dukungan dari berbagai pihak itu juga sangat dibutuhkan karena semua berpotensi kena TB, tapi semua juga punya peran kuat untuk memberantas TB, untuk mencapai Indonesia bebas TB di 2030 ya rencananya. Eliminasi, bukan bebas TB. Oh, eliminasi TB. Iya, eliminasi TB. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan sih itu bisa tercapai. Bebas TB-nya 2050. Oh, bebas TB-nya 2050. 20 tahun kemudian. Lama ya? Insya Allah. Baiklah. Ya, itu tadi obrolan dengan seorang aktivis atau pegiat TB gitu yang malang melintang di dunia TB.
dan mendedikasikan dirinya untuk menangani TB. Ini luar biasa banget buat saya pribadi ya. Dan ya mudah-mudahan apa yang dilakukan Om Dar ini akan menularkan bagi yang lain, dan sehat terus untuk Om Dar, dan tetap semangat ya Om Dar ya. Oke, saya rasa itu aja dari kita, dan nantinya dari Accelerate juga akan kembali ngobrol-ngobrol dengan orang-orang hebat lainnya yang akan ngobrolin tentang TB dengan isu-isu yang berbeda lagi yang gak kalah serunya. Terima kasih.